tim yang monitoring Sirekap itu menemukan banyak kejanggalan gitu. Duh, kok polanya yang 02 naik gitu. Kok pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan presiden boleh kampanye, padahal substansi dari hukum itu kan sebenarnya malah etika itu, Mbak. Mohon maaf dengan segala hormat, agaknya Pak Presiden lalu mengabaikan itu. Ketika kita menjumpai memang ada pelanggaran begitu, maka kemudian yang dilakukan oleh tim hukum adalah melaporkannya ke Halo semuanya, balik lagi di podcast Pejuang. Nah, kali ini seperti biasa aku nggak bakal sendiri teman-teman. Di sini aku udah ditemenin oleh tim hukum Amin. Di sini ada Mas Zuhad Aji Firmantoro. Hai. halo. Jadi aku manggilnya enaknya Mas Boleh. Aji. Nih. Oke, Mas Aji. Nah teman-teman mungkin ini waktu yang tepat untuk kita tanya-tanya ya, karena ini kan baru aja pemilu berjalan ya Mas ya. Tapi masih berjalan sampai 20 Maret nanti. Yep. Ya, tapi jalan panjang ini sungguh sangat dinamikanya berasa banget ya Mas. Betul. Ya. Jadi ada banyak sekali kecurangan, ada tuntutan ini, tuntutan itu. Baru aja hak angket itu juga. Nah, itu kalau menurut Mas Aji gimana, Mas? Dengan kecurangan yang terjadi dari pra sampai bahkan sampai pasca pemilu. Jadi kalau di Timnas ini kan pembagiannya pekerjaan itu jelas gitu ya. Kalau perjuangan politik ya itu dikerjakan oleh teman-teman partai politik, relawan tapi pekerjaan yang berkaitan dengan bidang hukum di lead atau dipimpin oleh tim hukum nasional Amin di bawah ketua Pak Dr. Ari Yusuf Amir. Nah, barangkali saya akan membatasi ruang lingkup ngobrol kita di situ kan ya. Takut banget kalau semuanya diumbar kan Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Saya takut kepleset. Nggak apa. Iya, awalnya kan kita itu sama-sama berharap pemilu ini bisa berjalan dengan riang gembira, dengan penuh sukacita. Iya, gitu, pesta demokrasi gitu. Sayangnya pesta demokrasi kita ini banyak diciderai dengan perilaku-perilaku yang boleh dibilang, Mbak Rika tadi bilang agak lain. Ups. Ya, banyak terjadi dugaan kecurangan yang sangat kasat mata, tidak hanya pada saat hari pemungutan suara, tapi kejadian-kejadian dugaan kecurangan itu terjadi jauh-jauh hari, bahkan sebelum hari pemungutan suara. Diwarnai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tentang usia capres-cawapres, dilanjutkan dengan putusan MK, dilanjutkan dengan putusan DKPP, dilanjutkan dengan kontroversi bansos, dilanjutkan banyak sekali. Satu-satu kayak nggak cukup satu podcast. Iya, betul sekali. Nah, ini suasana yang akhirnya membuat pesta yang harusnya riang gembira itu menjadi kok anu ya. Apa, jadi ya kita serius memang kan, tapi kan keseriusan kita itu mestinya difokuskan untuk gagasan, keseriusan kita itu difokuskan untuk saling beradu argumen gitu tentang bagaimana Indonesia ke depan, tidak beradu soal bagaimana membagi duit, bagaimana mengintimidasi, begitu aja gitu. Timnya Anies Baswedan ini memiliki komitmen untuk menjaga proses demokrasi ini supaya berjalan di atas rel hukum yang sudah disepakati. Itu. Ya. Kalau boleh tahu emang tim hukum Timnas Amin itu sekitar ada berapa, Mas? Kita itu kalau secara struktur sudah ada di 34 provinsi, kabupaten kota. Secara kinerja kita sudah tersebar di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Tapi kalau dari sisi jumlah individu yang terdaftar di kita di nasional pusat itu ya kalau cuman 250 ada lebih lah itu kalau nggak kita. Sebenarnya banyak banget masa itu Mbak, saking banyaknya jadi setiap hari nulis nama gitu. Karena antusiasme orang ya untuk bisa ikut dan jadi mereka mengajukan diri gitu Mas? Lebih banyak begitu, luar biasanya di Mas Anies itu begitu. Oke. Nah Mas, tadi kan Mas Aji udah bilang banyak sekali kecurangan dari pra sampai pasca ini.
Nah itu apa sih Mas yang udah dilakuin sama tim hukum Timnas Amin sampai sekarang? Iya. Terhadap kejadian-kejadian dugaan kecurangan tadi ya. Tim hukum kita itu sebenarnya sudah melakukan pendataan. Itu pendataan itu sudah kita kerjakan bahkan sejak sebelum kampanye dimulai. Jadi kami itu kan kebetulan kalau tim hukum ini luar biasanya Mas Anies ya. Komitmennya terhadap hukum itu kami kalau ada 5 jempol deh. Loh, kenapa bisa begitu? Baru kali ini dalam sejarah pemilu di Indonesia seorang kandidat itu lebih dulu membentuk tim hukum daripada membentuk tim pemenangan. Loh, 01 tuh gitu Mas kemarin? Iya. Oh. Timnas, coba cek. Timnas itu dibentuk tanggal berapa? Diumumkan tanggal berapa? Aduh aku nggak apalagi tanggalnya langsung Cek. sore-sore pokoknya jam 4. Aku tahunya. Sementara tim hukum itu secara official resmi ditunjuk oleh Mas Anies itu per 8 Mei 2023. Oh itu jauh hari banget berarti ya Mas? Itu udah dibentuk? Oh, udah dibentuk, ditunjuk oleh Mas Anies. Oh, luar Jadi Mas Anies ini sebelum membentuk tim pemenangan, dia bentuk tim hukum dulu, Pak. Oh. Biasanya tim hukum dalam struktur pemenangan kontestasi pemilu sejak 2004, 5, 9, 14 sampai 19. Tim hukum itu biasanya part of aja dia, bagian dari tim pemenangan. Nah, Mas Anies enggak. Duluan malah dibentuknya? Mas Anies itu membentuk tim hukum lebih dulu. Bahkan strukturnya kemudian bisa dikatakan hampir menyerupai Timnas akhirnya karena Itu tim sama-sama hukum aja, punya struktur. Iya. Itu sama-sama punya struktur sampai ke kabupaten kota. Wow, luar biasa. Tim hukum gitu, bukan nyangkok ke Timnas enggak. Nah, tim hukum ini ditulang punggungi oleh para lawyer profesional yang mendukung. Memang ada banyak tantangan sih Mbak waktu membentuk tim ini ya. Tantangannya tuh begini, pertama dari sisi jumlah, kuantitas lawyer di Indonesia ini terbatas Mbak. Nggak banyak. Dari jumlah yang terbatas itu tidak semuanya kan dukung Anies. Betul. Dari yang mendukung Mas Anies tidak semuanya juga mau namanya dituliskan. Oh iya Mas? Oh iya, banyak kita jumpai rekan-rekan kita itu, lawyer-lawyer kita itu yang ya dengan berbagai alasan lah ya. Kalau yang paling normatif kan alasannya jaga perasaan klien yang mungkin berbeda pilihan, ya kita hormati itu. Sampai pada hal-hal lain yang nggak bisa diungkapkan secara publik gitu kan. Jadi itu yang kita kerjakan. Nah, salah satunya kan ini ya Mas ya, apa namanya, pengumpulan bukti C1. Oke. Nah, C salinan. Nah itu gimana Mas tanggapannya Mas Aji? Mengenai C salinan itu, ini C1 menyangkut ini ya, menyangkut Sirekap itu bukan? Iya. Karena kalau istilahnya sekarang C salinan hasil. Oh. Iya itu Mas yang kemarin 3 juta suara hilang itu bahkan. Itu di Sirekap. Jadi di Sirekap itu kan kemarin, jadi saya mau cerita dulu, di hari H itu kan kami tim hukum H-2, H-3 kami sudah buka posko selama 24 jam tuh mantengin seluruh. Itu H-3? Iya, H-3 pemungutan ya. Itu kami sudah 24 jam monitoring situasi lapangan gitu sampai hari pencoblosan pemungutan suara. Di hari pemungutan suara itu kita pantengin tuh berbagai media sosial termasuk websitenya KPU dan Sirekap itu. Nah, tim yang monitoring Sirekap itu menemukan banyak kejanggalan gitu pada waktu itu. Itu sebelum hari H? Saat hari H, begitu Sirekap mulai difungsikan, mulai running itu, teman-teman tuh langsung menemukan kejanggalan itu. Bang, ini kok, jadi dimulainya dari angka. TPS itu, jumlah DPT-nya kan paling banyak kayak 300-an. Tapi perolehan suara, itu tuh bisa sampai 800, ada 700 untuk paslon nomor 2. Itu di Twitter banyak tuh Mas. Iya, kayak kita langsung, kok suaranya bisa sampai 8? Begitu muncul angka 800, 700 itu, baru kita cek ke C salinan yang diupload. Kita duga kan sumber dari Sirekap itu kan C salinan ya. Iya. Begitu kita cek C salinan, loh bener kok nulisnya di C salinannya itu bener. Misalkan memperoleh 87 suara gitu. Tapi terbacanya di Sirekap kok jadi 800 suara gitu. Tuh ngawurnya kok ya. Nah, kita lakukan sampling lah akhirnya kan. Kita coba sampling dulu di hari itu. Kita menemukan satu tren, apa bahasa trennya itu Mbak? Algoritma, pola. Kita menemukan pola Mbak. Duh, kok polanya
yang 02 naik gitu. 01 ada yang naik, ada yang turun. Tetapi kalau di persentase itu kita nemu paling banyak kok ke 02 gitu. Oh, jadi ketika kita upload Iya. filenya, itu Iya. yang naik malah 02. Iya, kita banyak menjumpai itu. Tanpa bermaksud mengabaikan bahwa 01 dan 03 juga ada angka-angka yang berubah gitu, naik turun gitu. Tapi hari itu kita jumpai pola 02 itu persentase kenaikannya lebih tinggi gitu. Sampai kan Tingginya 60%. tuh sampai nggak masuk akal apa ya, Mas? Ya dari sisi jumlah itu. Jadi kan kadang ada yang naik, ada yang jumlahnya turun di Sirekap. Nah, yang jumlahnya naik itu mayoritas didominasi untuk paslon 02 gitu. Nah, makanya waktu itu terus kita kejar, kita cek, kita lakukan monitoring khusus terkait Sirekap ini. Kita akhirnya sampai waktu itu kita sampai dapetin kalau dari sisi jumlah suaranya ada tembus 300 ribuan suara lah di hari H itu. Hari H sampai hari H+1 itu kita dapat penggelembungan suara 300 ribuan itu. Nah, setelah itu kemudian kita sampaikan ke Timnas untuk di follow up pendataannya oleh Timnas, dan sampai hari ini masih dikerjakan. Oh, jadi setelah pengumpulan itu udah dikumpulin, Mas? Ya, kita data itu. C salinan yang di Sirekap itu kita data, kita bandingkan dengan angka yang ada di Sirekap C salinan, ini angka Sirekap, kita bandingkan, ketemu anomali, angka-angka anomali tadi. Angka-angka yang agak lain. Agak lain. Oke. Nah, kalau aduan kan banyak, tentu saja banyak aduan ya Mas ya dari sejumlah warga gitu ya terkait kecurangan-kecurangan tersebut. Gimana sih tanggapan dari tim hukumnya Amin, Mas? Kita itu 2 kali ganti nomor WhatsApp kita terblokir. Oh, Setelah hari kan aku pernah lihat di Twitter atau di mana ada konfirmasi kalau nomornya ini terblokir, pakai ini aja gitu. Benar. 1 kali terblokir, ganti nomor langsung terblokir lagi, sampai akhirnya nomor pribadi saya juga diumumkan sebagai nomor pengaduan. Ya nomor pribadi saya itu dalam waktu 1 hari saya tuh nerima aduan tuh lebih dari 2.000 satu hari, 2.000 nomor itu pribadi. Hari H? Saya H+2. Oh, pas diblokir itu pas hari H atau? H+1, H+1, H+2 lah kira-kira ya, kalau saya nggak salah ya. Tapi setelah hari H lah itu. Itu lagi rame-ramenya pengaduan tuh. Iya. Lagi rame-ramenya pengaduan masuk ke nomor kita, tiba-tiba keblokir. Walau nggak ngerti ya kenapa kita belum cek lagi. Nah, tapi kalau dari sisi angka pengaduan, ya hasil data kita sih sudah tembus ratusan ribu orang ngadu. Lalu kan banyak kita jumpai juga informasi-informasi yang nggak benar gitu ya. Jadi terus diverifikasi sama teman-teman supaya kita nggak kemakan hoax, disinformasi. Nah, ya luar biasa lah antusiasme orang untuk melapor dugaan kecurangan itu, Mbak. Itu termasuknya effort ya mereka, maksudnya ngadu kan Iya. effort gitu loh, Mas. Oh iya, benar. Terus ada 100 berapa tuh, Mas? Apa ya? Aduannya totalnya ada berapa, Mas? Ratusan ribu. Oh iya, ratusan ribu. Maksudnya berarti banyak sekali sebenarnya orang-orang yang peduli. Dari ratusan ribu itu kalau kita cek, tapi kan kemudian kita bikin pola ya. Kita bikin pola jenis kecurangannya itu apa saja gitu. Nah, itu kan kebanyakan dari tadi data Sirekap. Saya ngadep kameranya kemana nih? Ini ya, apa aja. Polanya itu Sirekap tadi. Itu banyak kali orang lapor. Yang kedua, ada surat suara yang tercoblos sebelum ke bilik suara kan. Yang ketiga, kita jumpai juga ada saksi kita yang harus berdebat dengan KPPS hanya untuk ada masuk. juga. Ada, kita ditolak juga kan. Ada yang ditolak. Ada saksi yang minta C salinan itu kesulitan juga karena nggak dikasih. Tapi kan itu hak, dan kalau nggak dikasih pidana. Tapi yang nggak mau kasih KPPS-nya. Iya, karena ada pengetahuan dari KPPS yang mungkin nggak sama, nggak merata ya, soal mandat saksi yang bisa ganda. Dan masih banyak lah, Mbak, dugaan-dugaan kecurangan gitu. Nah, Mas, itu tadi kan ada kalau digabung di seluruh Indonesia itu kan tadi Mas Haji bilang ada
tersebar di seluruh provinsi di Indonesia ya. Iya. Nah itu ada nggak sih Mas kayak persentase per ini ya, per daerah, per provinsi kalau mungkin? Prosentasenya masih terus dihitung karena sampai sekarang kan aduan itu terus masuk ke kita. Oh, sampai sekarang masih masih tetap orang ngadu itu banyak, Mbak. Di PPK misalkan penghentian. Nah, lucu, Sirekap itu oleh KPU dikatakan sebagai alat bantu. Tetapi dalam prakteknya ketika Sirekap error, proses rekapitulasi yang terjadi di kecamatan juga dihentikan. Mestinya kalau sistem rekapitulasi itu hanya sekedar alat bantu, nggak ada urusan dong. Kemudian mau error mau nggak, itu tetap lanjut rekapitulasinya. Ini nggak. Yang begitu-begitu kan terjadi di beberapa daerah banyak. Gitu. Nah itu terus masuk juga aduan-aduan berbagai macam hal. Nah kalau persentase hari ini itu kita masih hitung. Yang jelas sebarannya kita sudah bisa pastikan lebih dari 50% provinsi di Indonesia ada kejadian kecurangan. Kita sudah petakan. Oke. Sampai sekarang itu masih terus dikembangkan, Mas? Terus dikembangkan. Oke. Nah, selanjutnya kalau kan banyak tuh, Mas. Tadi sampai ratusan ribu dari seluruh penjuru Nusantara. Itu apa sih Mas yang kemudian dilakukan sama tim hukum Timnas Amin? Iya. Tim hukum pertama mendata, mencatat laporan, lalu yang kedua kita lakukan verifikasi terhadap aduan laporan itu benar nggak peristiwanya, di mana kejadiannya. Nah kalau kejadiannya benar, terverifikasi, kita lanjutkan dengan mengejar alat bukti. Kita cari dokumen, kita cari saksi. Lalu kalau sudah ketemu dokumen, ketemu saksi, berikutnya baru kita analisa hukumnya. Ini masuk pelanggaran apa, tindakannya kemana. Nah seluruh pelanggaran pemilu itu pasti pintu gerbangnya kan Bawaslu. Iya. Jadi ketika kita menjumpai memang ada pelanggaran begitu, maka kemudian yang dilakukan oleh tim hukum adalah melaporkannya ke Bawaslu. Melaporkan ke Bawaslu, teknisnya bisa tim hukum langsung. Ada juga yang pihak yang mengetahui di daerah-daerah itu kan banyak juga. Lalu kalau mereka nggak berani baru didampingi oleh tim hukum. Gitu, yang dikerjakan tim hukum gitu. Ada nggak Mas tantangannya? Banyak Mbak, yang saya ceritakan tadi ya, soal mencari alat bukti, saksi. Nah bagi rekan-rekan semuanya, teman-teman, relawan atau apa istilahnya, pejuang perubahan yang mengetahui ada dugaan kecurangan, laporkan. Lebih dari itu, sebagai pejuang perubahan, kami harap untuk berani menjadi saksi, membantu kita mengungkap dugaan-dugaan kecurangan yang ada di tengah-tengah proses pemilu kita. Kan kita ini apa saya bilang, pemilu ini kan sebenarnya tidak hanya soal angka ya. Bukan soal hanya angka, bukan hanya soal huruf. Nah, ini soal kita menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita ke depan ya. Mau dibawa kemana gitu. Artinya kan ada nilai di situ yang tidak bisa direpresentasikan hanya dengan angka-angka. Itu loh yang ingin dilakukan. Nah, maka pejuang perubahan kami harapkan semuanya untuk berani dan mau mengungkap berbagai dugaan kecurangan itu untuk masa depan Republik kita ini. Bukan untuk Anies Baswedan, bukan untuk Ganjar Pranowo, bukan juga untuk Pak Prabowo, tapi ini untuk masa depan demokrasi kita berbangsa dan bernegara di Indonesia. Iya, gitu ya teman-teman ya. Untuk kita sendiri loh ini loh ya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Nah, Mas ternyata kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Sebenarnya pengen banyak pertanyaan, cuman takutnya terlalu detail nanti bahaya juga ya. Oke, gini Mas, terkait optimisme tim hukum Timnas Amin itu dengan adanya pengumpulan bukti C1, C salinan ya, sekarang disebutnya itu apa Mas? Optimismenya? Iya. Ya kami tim hukum sampai sejauh ini masih optimis bahwa kita bisa mengungkap seluruh dugaan kecurangan yang terjadi. Saya selalu mengulang-ulang begini, Pak. Jadi sebelum sebuah peristiwa menjadi fakta hukum, dia kan lebih dulu menjadi fakta sosial. Misalkan mobilisasi kepala desa. Secara sosiologis, kasat mata, ada nggak yang bisa membantah adanya keberpihakan oknum-oknum kepala desa kepada paslon tertentu? Lewat acara deklarasi, lewat acara
rekam video, diungkapkan secara verbal, lisan. Kejadian-kejadian itu ada yang bisa bantah nggak secara sosiologis? Kan enggak. Iya. Faktanya ada video itu, faktanya ada acara itu. Problemnya kemudian bagaimana mengkonversi fakta sosial itu menjadi fakta hukum. Itu yang di dalam teknis hukum membutuhkan prosedur yang rumit itu di situ. Pembuktian itu di situ. Nah, merubah fakta sosial menjadi fakta hukum itu, mengkonversi fakta sosial menjadi fakta hukum itu harus melalui prosedur-prosedur yang rumit di dalam persidangan. Itu tantangan tim hukum itu sebenarnya. Tetapi lepas daripada prosedur yang rumit tadi, kita mesti berani untuk menyampaikan dan mengakui atau kemudian memahami terjadinya berbagai ketidaknetralan, lalu pengerahan sumber daya negara yang sedemikian hebatnya untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Ya barangkali nanti dalam proses pembuktian di pengadilan kami memiliki tantangan-tantangan tersendiri, kerumitan-kerumitan yang kami hadapi itu iya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang bagi hakim, bagi majelis pengadilan nanti untuk menjaga dan memastikan kecurangan itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Bayangkan kalau prosedur itu menghalangi substansi tentang perbuatan curang tadi, yang menyatakan adanya perbuatan curang tadi terhalangi hanya oleh prosedur-prosedur unsur-unsur dalam pasal yang sedemikian rumit itu. Maka bukan tidak mungkin akan muncul kecurangan-kecurangan lebih masif di pemilu-pemilu berikutnya, dan itu yang kita nggak ingin, nggak? Dan nanti bisa aja dinormalisasi ya, bisa kayak. Ya, akhirnya kita menjadi permisif, akhirnya bagi-bagi uang menjadi hal yang lumrah. Lalu yang gitu. yang didukung oleh incumbent biasa saja menggunakan alat kuasaan negara. Gitu. Lama-lama kita balik lagi ke zaman apa ya kira-kira ya teman-teman ya? Loh, iya kan? Teman-teman saya sebutan aja Pak, karena saya itu cemas ya melihat cara kita berhukum hari ini. Pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan presiden boleh kampanye secara undang-undang barangkali oke, betul gitu. Tapi secara hukum kan harus kita pertanyakan lebih lanjut. Undang-undang itu lahir kan ada konteks, ada sebab nuzul. Kalau kita memahami undang-undang dalam perspektif positivisme ansih begitu, maka kita akan mengalami kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa. Saya ambil contohnya. Ini sering saya ulang-ulang. Adakah di ruangan ini tulisan larangan apa ya? Larangan minum berdiri. Misalkan begini. Atau ya agak ekstrim, melepas baju gitu ya? Ya, bisa. Kan saya sebagai tamu nggak mungkin melepas baju, meskipun nggak ada larangan di sini. Iya. Nggak ada larangan di sini, dilarang melepas baju misalnya itu ya. Kan saya nggak mungkin lepas baju depan Pak Rika. Iya. Ada nilai di situ. Ada kesopan santunan, ada nilai etika, ada berbagai nilai yang tidak tertulis itu. Yang itu mohon maaf dengan segala hormat, agaknya Pak Presiden lalu mengabaikan itu. Padahal substansi dari hukum itu kan sebenarnya malah etika itu, Mbak. Hukum itu kan hanya ingin memastikan kesopan santunan, nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat ini itu bisa terjaga. Iya. Bukan malah menghilangkan nilai-nilai itu, bukan. Hukum itu justru ingin menjaga nilai-nilai supaya benar-benar tegak. Ini malah enggak. Ya Allah alam lah, kita ingin berhukum, cuman berundang-undang dan berhukum itu berbeda gitu maksudnya. Ampun gitu. Nah itu kalau kita ambil contoh ke Orde Baru, jangan salah, Pak Harto itu membubarkan forum-forum diskusi kampus itu dasarnya undang-undang. Atas nama undang-undang dia membubarkan forum-forum diskusi ilmiah di kampus. Atas nama undang-undang Orde Baru membakar buku. Atas nama undang-undang bahkan Orde Baru menghilangkan orang. Diduga pada waktu itu dugaan-dugaan itu muncul sedemikian masif atas nama undang-undang. Lalu apa ya kita akan kembali ke sana gitu. Kalau kita meneruskan cara berpikir tadi ya, soal hukum itu
adalah undang-undang ANSI, lalu mengabaikan nilai-nilai di sekeliling. Iya. Nah, itu Itu. teman-teman, apakah kita akan balik lagi ke Ya, semoga enggak. Ya, kita Salah. harapannya enggak lah ya Bang. Bang, Mas. Oke. Terakhir nih Mas. Tadi pertanyaan terakhir, sekarang closing statement. Oke. Ya. Ada nggak Mas closing statement dari Mas Aji sebagai tim Terima kasih. hukum Timnas Amin? Silahkan. Ya, saya sedikit mengulang apa yang saya sampaikan tadi, Baik. terkhusus kepada seluruh rakyat Indonesia, mobil khusus juga ke para pejuang perubahan. Mari bersama-sama berkontribusi mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil dengan menjadi saksi, dengan melaporkan, dengan mengadukan segala bentuk kecurangan yang terjadi ketika proses pemilu ini berlangsung. Laporan itu bisa langsung disampaikan ke Bawaslu. Bagi yang membutuhkan dampingan bisa juga melaporkan ke tim hukum Amin yang sudah ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Saya kira itu salah satu cara kita bisa turun tangan. Saya mention nih. Bisa aja Mas Aji ya. Salah satu cara kita untuk turun tangan, berkontribusi mewujudkan pemilu yang jurdil dan luber sesuai dengan konstitusi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aji dan Sama-sama. juga udah ngeluangin waktu. Yuk. Kita ngobrol-ngobrol seru banget. Terima kasih buat teman-teman pejuang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi di podcast pejuang selanjutnya. Dah, pejuang bukan hadapi. Dadah.